Halo, selamat berjumpa dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan mengenai masalah yang berhubungan dengan hukum, yaitu hukum pertanahan. Ya, untuk itu saudaraku semua harap mengikuti apa yang saya sampaikan sampai selesai. Oke, ya. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti. Salam sehat selalu. Salam sejahtera, banyak rezeki. Ya. Oke, akan saya mulai aja. Bagaimana mensertifikatkan tanah hak gendom, ya. Apa itu hak gendom? Ya. Hak gendom yaitu hak gendom yang berlaku bagi orang Belanda dan hak gendom bagi orang Indonesia atau pribumi, yaitu ketika hak gendom itu, ya, hak milik atas tanah ketika penjajahan Belanda, ya, masih berlangsung di Indonesia, dipunyai oleh orang pribumi, maka hak gendom itu adalah kepemilikan tanah. Itu ada syaratnya, yaitu harus membayar pajak, yaitu verponding. Untuk itu, bagi orang pribumi, orang Indonesia, hak gendomnya adalah hak gendom verponding. Inilah yang harus dikonversi ke dalam sertifikat hak milik, ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, ya. Untuk mengurus hak gendom, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konversi ke sertifikat hak milik. Hak gendom terutama yang berupa gendom verponding, ya. Nah, dalam hal ini hak gendom verponding sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa hak gendom verponding itu perlu dikonversi menjadi hak milik atau disingkat biasanya SHM, ya, sertifikat hak milik, ya. Yaitu melalui proses pendaftaran di kantor pertanahan atau BPN setempat, ya. Yang kedua, persiapkan dokumen, ya. Siapkan dokumen-dokumen yang penting seperti misalnya 1. Surat ukur, ya. Yang kedua, peta lokasi tanah. Yang ketiga, bukti-bukti tertulis yang dipunyai oleh pemilik hak gendom verponding. Pasti ada ceritanya. Yang namanya tanah itu pasti ada riwayatnya. Dia mempunyai beli dari siapa zaman Belanda, atau warisan dari siapa. Lah ini pasti kan ada cerita atau ada riwayatnya. Ini yang bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan ketika mau mengkonversi, dan saksi-saksinya siapa yang mengetahui dihadirkan, ya. Selanjutnya,
Selanjutnya hal-hal lain yang terkait dengan hak eigendom ya. Yang ketiga, silakan datang ke BPN setempat ya untuk mengajukan permohonan konversi ya dan mendaftarkan hak atas tanah ya. Yang keempat, harus ada saksi yang melihat kepemilikan hak eigendom verponding tersebut ya. Saksi yang mengetahui tentang kepemilikan ya, tentang kepemilikan tanah hak eigendom verponding tersebut ya. Saksinya ya 2 orang saksi lah begitu. Yang kelima, pembuatan sertifikat setelah dikonversi akan dilanjutkan dengan proses pembuatan sertifikat SHM, sertifikat hak milik. Ya, setelah mengajukan permohonan, proses dengan seratan, dengan saksi dikumpulkan oleh BPN, betul ini bisa bukti-buktinya valid, kemudian diukur. Ya, setelah surat ukur keluar, kemudian sertifikat bisa dikeluarkan juga nanti. Biasanya konversi ini menjadi sertifikat itu waktunya dari permohonan ya itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. 6 bulan sampai 1 tahun kurang lebih waktunya itu. Selanjutnya apa ya eigendom verponding ya, apa itu? Yaitu hak kepemilikan yang berasal dari era Hindia Belanda dan perlu dikonversi menjadi SHM ya, agar sesuai dengan hukum tanah di Indonesia ya. Selanjutnya, jika tidak dikonversi ada masalah pasti. Dalam batas waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah ya, yaitu PP nomor 24 tahun 1997, maka tanah tersebut akan dikuasai negara. Jadi negara tidak memiliki, hanya menguasai saja. Cuman prosedurnya tadi, hak eigendom verponding tadi, kepemilikan yang dan bukti pajak tadi zaman Belanda itu ya, zaman Indonesia belum merdeka ya, sampai Indonesia sudah merdeka, buktinya sampai sekarang kalau belum disertifikatkan masih ada ya. Maka tanah tersebut kalau tidak dikonversi ya sesuai undang-undang pokok agraria juga dikasih kesempatan 20 tahun sejak dikeluarkannya undang-undang pokok agraria. Kalau tidak, maka tanah tersebut, tanah hak eigendom verponding itu akan dikuasai negara, tidak dimiliki, hanya dikuasai negara ya. Nanti kalau ada pemiliknya mau dikonversi menjadi SHM, ada bukti-bukti lengkapnya secara valid, nah itu baru pemiliknya yang asli akan dikeluarkan sertifikat hak milik ya. Selanjutnya, bagaimana proses konversinya ya? Prosesnya yaitu proses konversi akan melibatkan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan ya,
dan biasanya membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Setelah dikonversi, sertifikat SHM akan diterbitkan ya. Selanjutnya, berapa biayanya? Ya, ini relatif biayanya. Setiap daerah berbeda-beda karena jarak untuk mengukur, kondisi tanahnya bagaimana, kesulitan untuk mengukur, kemudian bagaimana kondisi jaraknya, bagaimana kesulitannya, kan menentukan biayanya nanti ya. Jadi biaya nanti akan ditentukan oleh BPN ya. Karena dalam pelaksanaan biaya bisa berbeda-beda ya. Biaya konversi, biaya pendaftaran, dan biaya lain yang terkait dengan konversi ya. Bisa ditanyakan nanti di BPN ketika mengajukan permohonan pensertifikatan HI Gendom Verponding ini ya. Kalau mau dikonversi nanti dalam permohonan pengajuan nanti form-formnya diisi ya, sekaligus ditanyakan dengan petugas di BPN ya. Selanjutnya, batas waktu konversi harus dilakukan selama pemilik atau pemegang HE Gendom ya, selama tanah masih dipegang hak Gendom oleh pemilik ya. Kemudian selanjutnya, jika tanah telah beralih ke orang lain atau pemiliknya beralih ke pemilik lain HI Gendom Verponding, bisa saja tanahnya ini diwariskan, dihibahkan, atau dijual, udah beralih. Terus bagaimana? Maka bisa dilakukan ya pengurusan ya. Kalau beralihnya wajar, peralihan hak secara yuridis itu tidak masalah ya. Tetapi apabila itu tahu-tahu tanahnya dikuasai orang lain ya, kemudian apalagi itu sudah keluar surat tapi hak milik tidak bisa. Itu misalnya surat tentang hak guna bangunan atau hak erprah ditanami, lah itu jadi masalah. Maka kalau jadi masalah, silahkan menggugat ya. Pemilik HI Gendom Verponding menggugat yang menguasai tanah itu ya. Karena negara sudah diberikan kepada orang yang merasa menguasai tanah di lapangan, misalnya sudah diketahui kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Nah ini bisa saja beralih, tapi beralihnya ini tidak secara yuridis, tapi dengan bukti-bukti yang kurang valid misalnya. Ya ini silakan digugat di pengadilan ya. Karena bisa saja ya yang menguasai itu tanpa surat-surat yang sah, bisa saja ya. Tanpa surat-surat yang sah bisa saja menguasai ya. Nah ini bisa digugat di pengadilan oleh pemilik Verponding, karena selain pemilik Verponding tidak bisa mensertifikatkan. Bisa sertifikat hanya hak guna bangunan saja bisa, tapi jangka waktunya 20 tahun, setelah itu habis, gak bisa memperpanjang lagi ya. Selanjutnya, Gendom Verponding adalah kepemilikan yang diakui dalam hukum Indonesia ya. Itu diakui itu ya. Gendom Verponding itu dalam hukum pertanahan di Indonesia diakui.
Kemudian konversi eigendom verpanding menjadi sertifikat hak milik adalah cara untuk menyesuaikan status hak atas tanah dengan hukum agraria Indonesia. Ya. Selanjutnya, jika tanah atas nama almarhum, maka yang mengajukan permohonan ya untuk pensertifikatkan adalah seluruh ahli waris ya yang mengajukan kalau itu masih atas nama almarhum. Nah, yang mengajukan adalah seluruh ahli waris. Selanjutnya, mereka semuanya perlu mengurus surat keterangan waris atau akta waris terlebih dahulu. Jika saudara perlu bantuan, maka silahkan menghubungi kantor BPN setempat atau bisa saja konsultasi dengan ahli hukum, biasanya lawyer ya, tahu penasihat hukum. Apa itu eigendom? Apa itu hak eigendom? Hak eigendom adalah merupakan istilah yang ada sejak penjajahan kolonial Belanda sebagai hak kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama hak eigendom biasa. Ini adalah hak eigendom yang hanya dimiliki oleh orang Eropa, itu hak eigendom biasa, dan timur asing. Yang kedua, hak eigendom yang kedua jenisnya yaitu hak eigendom verpanding. Juga ini berlaku untuk orang pribumi. Jika memiliki hak eigendom dengan status agraris ya, eigendom yaitu hak kepemilikan tanah dengan syarat pasal 51 ayat 50 ayat 7 indise ya IS indise Staatregeling ya, peraturan zaman Belanda ini ya. Ya. Jadi ini yang bagi pribumi itu yang pakai pajak ya. Jadi hak eigendom sertifikatnya itu plus verpanding gitu, plus pajaknya, ada pajaknya bagi yang pribumi. Sedangkan verpanding yaitu surat tagihan pajak atas tanah. Eigendom verpanding diartikan hak kepemilikan tanah ya. Berarti siapa yang pribumi punya eigendom verpanding berarti itu punya tanah ya, di mana sesuai dengan surat ukur di dalam eigendom itu ya. Sampai sekarang banyak ya orang-orang pribumi ya atau keturunan keraton yang dulu punya wilayah, punya bukti eigendom verpanding, dan biasanya ada keterlambatan mengurus konversi sampai sekarang ini. Biasanya ada beberapa masalah kecil ya, tapi yang memiliki tanah tersebut eigendom verpanding ya, orang pribumi atau pejabat-pejabat keraton atau pejabat pemerintahan zaman Belanda itu sampai sekarang
bisa mengurus untuk menjadi hak milik, yaitu dengan konversi. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Di situ diatur bahwa konversi hak gendom ya berponding ini masih dimungkinkan, bisa, karena ada aturan yang mengatur di pemilik hak gendom berponding harus dikonversi, meskipun telat bisa diurus ke BPN dengan syarat-syarat konversi yang saya sampaikan di depan tadi. Ada bukti-bukti, ada saksi-saksinya ya. Selanjutnya, dasar hukum hak gendom diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 570 ini tidak berlaku. Ya, yang berlaku adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pokok-pokok agraria tahun 1960 ya. Nah, peraturan dasar pokok-pokok agraria ini mengatur, jadi udah BW-nya produk Belanda tidak berlaku. Ini maka dari itu yang punya tanah gendom berponding bagi pribumi itu sesuai Undang-Undang Pokok Agraria ini paling lambat 20 tahun harus sudah dikonversi menjadi hak milik. Kalau belum dikonversi, maka tanahnya akan dikuasai oleh negara, jadi bukan dimiliki negara ya. Selanjutnya dari Undang-Undang Pokok Agraria itu, menurut saya bisa melihat ya, jadi menganalisa terhadap kasus di lapangan. Kalau tanah hak gendom ini dikuasai oleh orang asing ya, biasanya Belanda atau istrinya orang Indonesia, ini tidak dikonversi karena mereka adalah orang asing ya. Tetapi bagi orang Belanda yang sudah jadi warga negara Indonesia, istrinya orang Indonesia, bisa, ini diharuskan harus dikonversi menjadi hak milik itu ya. Biasanya orang Belanda membuat hotel atau villa atau tempat-tempat hiburan dan lain-lain, ini harus dikonversi menjadi hak milik. Tetapi kalau